Shalom jemaat Tuhan, ibadah kategorial ministry. Pada hari ini kita memulai ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati kami untuk kami dapat menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berikan roh yang sukacita dalam kehidupan kami untuk dapat kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Biarkan roh-Mu Tuhan melekat dalam kehidupan kami untuk selalu kami dapat fokus dan juga dapat mempraktikkan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah.
Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar pendalaman Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Lagi kami akan belajar tentang satu topik di Alkitab. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia adalah makhluk sosial, artinya adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi manusia itu butuh berkomunikasi, butuh berinteraksi dengan orang lain. Tetapi ketika manusia berinteraksi, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Masing-masing manusia mempunyai pemikiran, masing-masing manusia mempunyai tujuan hidup, dan disitulah terjadi konflik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu konflik yang ada di jemaat Korintus. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 4 sampai yang ke-9. Akan saya bacakan. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, pada malam hari ini kita belajar konflik yang ada di jemaat di Korintus. Dari sini kita belajar apa permasalahan yang timbul di jemaat di Korintus, dan yang terpenting adalah bagaimana sikap dari Paulus menghadapi konflik ini. Kita tahu bahwa konflik itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di rumah tangga, jadi di masyarakat, bahkan kita tahu bahwa konflik itu juga terjadi dalam gereja. Dan banyak pula gereja itu pecah karena ada konflik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Korintus pun juga mengalami satu hal yang sama, yaitu adanya satu konflik. Kita tahu bahwa Korintus ini mayoritas jemaatnya dari non-Yahudi. Nah, ketika mereka dari berlatar belakang non-Yahudi, maka otomatis mereka mencari seorang figur yang menjadi patokan pengajaran. Dan ada beberapa orang yang sempat melayani di jemaat di Korintus. Yang pertama, kalau kita baca di pasal yang kedua, ada namanya Kefas. Kefas itu Petrus. Karena Petrus disebut, maka kita tahu bahwa Kefas atau Petrus itu sempat melayani di Korintus. Tentang apa yang dilakukan dan hasil apa yang dicapai tidak ada dalam catatan. Yang kedua adalah Paulus, dan yang ketiga adalah Apolos. Nah, dua nama Apolos dan Paulus ini merupakan satu nama yang berpengaruh di jemaat di Korintus. Sayangnya, saking pengaruhnya dua nama ini, maka terjadi dua golongan, yaitu ada yang mengatakan golongan Paulus, ada yang menyatakan golongan Apolos. Paulus adalah seorang rasul, Apolos ini adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi Apolos ini juga cakap sekali dalam mengajar. Apolos ini paham tentang perjanjian lama dan kerap kali berdiskusi
kepada orang Yahudi dan meyakinkan bahwa Yesus ini benar-benar seorang Mesias. Oleh karena itu, Apolos ini juga sangat pintar sekali. Nah, dua orang ini, Paulus dan Apolos, itu oleh orang-orang Korintus, dua nama ini menjadi dua golongan. Ada satu golongan Paulus, ada satu orang mengatakan, aku dari golongan Apolos, dan mereka berselisih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari Paulus. Oleh karena itu, dari sini kita bisa belajar ketika kita bersikap, ketika kita mempelajari sikap dari Paulus, maka kita juga harus belajar bagaimana kita juga harus bersikap. Dikatakan di ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing yang akan memberi upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saya lanjutkan di ayat 9 tapi bagian B. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mulai dari ayat 6, 7, dan 8, Paulus menggambarkan sebuah ladang pertanian di mana ada dua pekerja di situ. Aku menanam, aku ini Paulus menanam. Menanamnya kalau kita belajar, kalau di terjemahannya dikatakan menanam itu terjadi satu kali. Apolos menyiram itu juga terjadi satu kali. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau terjemahan dikatakan Allah terus-menerus memberi pertumbuhan. Jadi kejadian yang terus dilakukan oleh Allah adalah memberi pertumbuhan. Dan ayat 7 dan 8 itu terus Paulus memberi satu gambar tentang pertanian lagi. Dan yang 9 dikatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ladang, kalau kita bandingkan dengan terjemahan dikatakan, kamu ini ladang artinya milik Allah. Milik Allah. Bangunan milik Allah. Jadi yang pertama yang kita pelajari, yang pertama adalah Paulus dalam pelayanan kerasulannya. Paulus membangun jemaat di Korintus. Ketika menyerahkan pelayanan ini kepada Apolos, Paulus mengatakan seperti ini. Secara tidak langsung Paulus mengatakan gini, bahwa kamu bukan milikku, kamu milik Tuhan. Jadi Paulus menggarisbawahi bahwa pelayanan di Korintus ini adalah milik Tuhan, bukan milik Paulus. Padahal kalau kita baca di Korintus pasal pertama, Paulus ini memperkenalkan diri sebagai rasul, menjadi rasul. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kamu milik Allah. Coba bayangkan umpamanya kalau Rasul Paulus berkata, kamu milikku. Maka pertentangan itu akan semakin tajam. Tetapi Paulus berkata, kamu milik Allah. Kamu milik Allah. Bukan milik Paulus, bukan milik Apolos. Nah, konflik yang terjadi, yang sering kali terjadi di dalam sebuah pelayanan adalah para pelayan Tuhan menganggap bahwa ini adalah milik saya. Ini adalah milik saya karena aku sudah melakukan A, B, C, D. Aku sudah mengeluarkan untuk A, B, C, D. Maka ini adalah milik saya. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah pelayanan itu tidak bisa disamakan dengan sebuah perusahaan. Kalau sebuah perusahaan, semakin besar saham yang kita tanamkan, maka kita akan semakin besar pengaruhnya dan kita juga akan bisa mengambil sebuah keputusan yang penting. Dan kita bisa mengatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan saya, karena saham mayoritas itu adalah milik saya. Tetapi kalau pelayanan, tidak bisa. Pelayanan adalah milik Tuhan,
bukan milik orang lain, bukan milik manusia. Sehebat apapun, ada pelayanan adalah milik Tuhan. Konflik yang terjadi, tadi saya katakan, konflik yang terjadi karena kita menganggap bahwa pelayanan adalah milik saya. Ketika pelayanan milik saya, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Ketika kita bisa memberi untuk Tuhan, maka sadarlah bahwa ketika kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka sadarlah bahwa kita bisa memberi itu karena berkat Tuhan. Ingat kisah Ayub. Ayub punya ribuan ternak. Ayub punya ribuan domba, unta, dan segala macam. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak punya apa-apa. Karena ternaknya habis dirampok. Kalau kita baca Ayub pasal yang terakhir, itu dipulihkan, Tuhan memulihkan Ayub sedemikian rupa sehingga Ayub mempunyai 2 kali lipat dari apa yang dia punyai dulu. Itu dari Ayub kita bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa mengambil apa yang kita punyai dengan sekejap mata. Dengan sekejap mata. Ketika hari ini kita punya, mungkin besok kita tidak punya. Lah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menganggap bahwa pelayan ini adalah milik Tuhan. Ketika kita berpandangan bahwa pelayan ini milik Tuhan, maka kita akan bisa merasakan bahwa aku bisa melayani Tuhan karena anugerah. Berbeda ketika kita menganggap bahwa pelayanan itu milik saya, maka kita akan berpikir bahwa wajarlah kalau saya diberi pelayanan, karena itu adalah milik saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak berkata bahwa Korintus adalah milik saya dan saya pantas di situ. Tidak. Tetapi dalam pandangan Paulus dikatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kamu adalah ladang milik Allah, bangunan milik Allah. Artinya pekerjaan Tuhan di Korintus adalah milik Tuhan, bukan Rasul Paulus. Pertanyaannya adalah, sekian lama kita melayani Tuhan, menurut Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan milik siapa? Kalau kita masih berkata bahwa pelayanan itu milik saya, kita tidak akan pernah merasakan anugerah Tuhan dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, tidak mengatakan bahwa Korintus milik saya, tapi Korintus, jemaat di Korintus, pelayan di Korintus, milik Tuhan. Ketika Paulus berkata ini adalah milik Tuhan, Paulus dengan mudah mengatakan ini kamu layani. Tongkat estafet itu akan mudah sekali berjalan karena menganggap bahwa ini adalah milik Tuhan. Itu pertama. Jadi dalam konflik, dalam pelayanan, mari kita berpikir bahwa pelayanan milik Tuhan, bukan milik pribadi lepas pribadi. Berapapun lamanya kita melayani Tuhan, tidak menjadikan bahwa pelayanan adalah milik kita. Pelayanan Tuhan tetap milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca pas ayat 9, tetap 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan bagian A, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dalam terjemahan dikatakan karena kami bekerja bersama dengan Allah. Tadi pertama dikatakan ladang,
pelayanan Korintus itu digambarkan sebuah ladang di mana ada dua orang pekerja, yaitu Apolos dan Paulus. Dikatakan di ayat 9 di ayat 9 di bagian A dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami itu yang dimaksudkan adalah Paulus dan Apolos, bukan jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus ini adalah penerima surat yang kita baca sekarang. Artinya, ketika Paulus berkata kami, pembaca, penerima surat, tidak turut ambil bagian dari kata kami. Kami yang dimaksudkan adalah penulis surat, dan ada bagian yang bersama-sama dengan penulis surat, yaitu yang dimaksudkan sini adalah Paulus dan Apolos. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kami bekerja bersama-sama dengan Allah. Kami adalah Paulus dan Apolos. Siapa Paulus? Kalau kita baca pasal 1 ayat 1, dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Paulus memperkenalkan dirinya dalam suratnya, dikatakan Paulus yang menjadi Rasul Yesus Kristus. Siapa Paulus? Siapa Apolos? Apolos ini orang yang pintar, tetapi bukan rasul. Nah, yang saya herankan adalah Paulus dalam kerasulannya dikatakan karena kami. Seorang rasul Paulus bisa menyamakan diri dengan Apolos yang bukan rasul. Karena kami, Rasul Paulus dan Apolos yang bukan rasul, kami rekan sekerja Allah. Di sini Paulus melihat rekan sekerjanya. Apolos adalah rekan sekerja, orang yang bersama-sama bekerja sama dengan Allah. Konflik dalam pelayanan itu tidak hanya berbicara tentang berpikir bahwa kepemilikan pelayanan itu milik saya, tetapi konflik di dalam pelayanan itu bisa terjadi karena seorang pelayan Tuhan melihat sesama pelayan Tuhan bukan rekan kerja Allah, tetapi saingan dalam Tuhan. Kalau saingan dalam Tuhan, maka seharusnya orang ini harus disingkirkan, harus dijatuhkan sedemikian rupa dengan cara menjatuhkan kudus. Jatuhan kudus, menjatuhkan secara suci, tapi tetap menjatuhkan. Konflik yang ada dalam pelayanan itu memandang bahwa kamu bukan rekan sekerja, tetapi saingan yang harus disingkirkan. Paulus tidak seperti itu. Ingat bahwa Apolos itu juga orang yang cakap dalam perjanjian lama. Orang Yahudi itu terkesan dengan apa yang dijelaskan oleh Apolos. Artinya Apolos ini adalah orang yang sangat pintar. Tetapi Paulus tidak merasakan bahwa Apolos ini adalah seorang saingan yang harus dijatuhkan. Kalau Paulus berpikir bahwa Apolos ini adalah orang yang harus dijatuhkan, saya yakin bahwa nama Apolos tidak akan pernah terdengar di Korintus. Karena apa? Apolos ini harus dijauhkan dari Korintus, karena akan menjadi seorang saingan Paulus. Tetapi Paulus berkata, kami rekan sekerja Allah. Kata kami ada kesetaraan. Oleh karena itu saya berkata bahwa masalah yang terjadi dalam sebuah pelayanan itu karena cara pandang kita tentang rekan sekerja Allah, tentang rekan kita. Dia adalah saingan saya. Oleh karena itu saya patut untuk menjegal dia, saya patut untuk menjatuhkan dia, atau minimal ketika dia mau naik, saya tahan. Saya sering kali mendengar bahwa ketika ada orang yang tidak maksimal dalam pelayanan, dan ketika ada orang lain yang bisa seharusnya membantu dalam pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan ini lebih maksimal, justru menimbulkan sebuah masalah. Karena apa? Saingan.
bukan rekan sekerja Allah. Bukan rekan sekerja, tapi saingan yang harus disingkirkan. Supaya jalan saya bisa lurus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu melayani, ada satu hal yang harus direnungkan. Kalau Bapak Ibu melayani dalam satu pekerjaan Tuhan dan ada rekan yang juga ikut melayani, dan ternyata Bapak Ibu, dan ternyata rekan ini mempunyai tenaga yang lebih, punya waktu yang lebih, bahkan kadang-kadang lebih mudah. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, siapakah dia? Rekan? Teman? Yang kita harus bergandengan tangan dengan dia untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Atau kita mikir bahwa dia adalah saingan? Bahaya kalau dia di situ terus. Ketika kita masih berpikir seperti itu, maka konflik di jemaat pasti akan lebih terasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sadar dua hal. Kita belajar dari konflik yang ada di Korintus dan respon Paulus. Kita bisa belajar bahwa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan adalah milik Tuhan. Sebesar apapun pelayanan adalah milik Tuhan. Bukan milik pribadi lepas pribadi. Lamanya kita melayani bukan jaminan bahwa pelayanan adalah milik saya. Tidak. Tetap bahwa pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus memandang bahwa sesama hamba Tuhan adalah rekan sekerja kita. Bagaimana rekan sekerja kita, dan seharusnya kita bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Alangkah naifnya ketika kita memandang bahwa orang itu adalah saingan kita yang harus kita singkirkan. Alangkah naifnya, alangkah egoisnya kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa sebuah pelayanan dimanapun kita berada merupakan anugerah Tuhan. Ketika kita bisa melayani Tuhan, ketika kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukankah itu anugerah Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sangat bersyukur firman-Mu memberi kami, mengajarkan kami bahwa pelayanan adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Ketika kami melayani Tuhan, itu merupakan sebuah anugerah yang besar buat kami. Dan ajar kami untuk menilai, untuk memampukan kami untuk menilai bahwa rekan sekerja kami adalah rekan di mana kami harus bergandengan tangan, bukan saingan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk hidup seturut dalam kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kami semua.